Metode penelitian Prisma. 1. Identifikation. Tujuan, mencari dan mengidentifikasi semua penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Proses, melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan berbagai sumber seperti basis data akademis, jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya. Kriteria, menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Contoh, dalam penelitian tentang tata kelola sampah dari perspektif Ali Syariati, peneliti menggunakan basis data online seperti Mendeley, Scopus, Science Direct, Google Scholar, dan ResearchGate. Kata kunci yang digunakan adalah Hifz al-Bai'ah, JOR, Hifz al-Bai'ah, and Waste Management, JOR, pengelolaan sampah, and Ali Syariati, JOR, Ali Syariati, JOR, Ali Syariati, and Ali Syariati's Perspektive, JOR, Perspektif Ali Syariati. 2. Screening. Tujuan, memeriksa dan menyaring literatur yang telah diidentifikasi untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dimasukkan dalam penelitian. Proses, membaca abstrak atau judul dari setiap literatur yang telah diidentifikasi untuk menentukan apakah literatur tersebut relevan dengan topik penelitian. Kriteria, memeriksa apakah literatur tersebut sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Contoh, peneliti memeriksa apakah literatur tersebut membahas tentang tata kelola sampah dari perspektif Ali Syariati. Misalnya, dalam penelitian tentang tata kelola sampah dari perspektif Ali Syariati, peneliti telah mengidentifikasi beberapa sumber literatur menggunakan kata kunci seperti Hifz al-Bai'ah, pengelolaan sampah, dan Ali Syariati. Langkah selanjutnya adalah melakukan screening untuk menyaring literatur yang relevan. 3. Eligibility. Tujuan, memeriksa kelayakan literatur yang telah disaring untuk memastikan bahwa literatur tersebut memenuhi semua kriteria inklusi. Proses, membaca seluruh literatur yang telah disaring untuk memastikan bahwa literatur tersebut memenuhi semua kriteria inklusi. Kriteria, memeriksa apakah literatur tersebut memiliki metode penelitian yang valid, data yang akurat, dan kesimpulan yang dapat diandalkan. Contoh, peneliti memeriksa apakah literatur tersebut menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan topik penelitian dan apakah data yang digunakan dalam penelitian tersebut akurat dan dapat diandalkan. 4. Inclusion. Tujuan, memasukkan literatur yang telah memenuhi semua kriteria inklusi ke dalam penelitian. Proses, mencatat semua literatur yang telah memenuhi semua kriteria inklusi dalam daftar literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Kriteria, memastikan bahwa semua literatur yang dimasukkan ke dalam penelitian memenuhi semua kriteria inklusi dan relevan dengan topik penelitian. Contoh, peneliti mencatat semua literatur yang membahas tentang tata kelola sampah dari perspektif Ali Syariati dan memenuhi semua kriteria inklusi. 5. Data extraction. Tujuan, mengumpulkan data dari literatur yang telah dimasukkan ke dalam penelitian. Proses, membaca setiap literatur yang telah dimasukkan ke dalam penelitian dan mengekstrak data yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria, memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan topik penelitian. Contoh, peneliti mengumpulkan data tentang konsep Hifz al-Bai'ah, tata kelola sampah, dan pemikiran Ali Syariati dari setiap literatur yang telah dimasukkan ke dalam penelitian. 6. Data synthesis. Tujuan, menganalisis data yang telah dikumpulkan dari literatur yang telah dimasukkan ke dalam penelitian. Proses, menggunakan metode statistik untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari literatur yang telah dimasukkan ke dalam penelitian. Kriteria, memastikan bahwa metode statistik yang digunakan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Contoh, peneliti menggunakan metode statistik untuk menganalisis data tentang konsep Hifz al-Bai'ah, tata kelola sampah, dan pemikiran Ali Syariati yang telah dikumpulkan dari setiap literatur yang telah dimasukkan ke dalam penelitian. 7. Interpretation. Tujuan, menginterpretasikan hasil analisis data yang telah dilakukan. Proses, menginterpretasikan hasil analisis data yang telah dilakukan berdasarkan teori dan literatur yang relevan. Kriteria, memastikan bahwa interpretasi hasil analisis data sesuai dengan teori dan literatur yang relevan. Contoh, peneliti menginterpretasikan hasil analisis data tentang konsep Hifz al-Bai'ah, tata kelola sampah, dan pemikiran Ali Syariati berdasarkan teori dan literatur yang relevan. 8. Conclusion. Tujuan, menyimpulkan hasil meta-analisis. Proses, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kriteria, memastikan bahwa kesimpulan yang disusun sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan.
Contoh, peneliti menyusun kesimpulan tentang konsep Hifz al-Beyah, tata kelola sampah, dan pemikiran Ali Syariati berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. 9. Discussion. Tujuan, membahas implikasi hasil meta-analisis. Proses, membahas implikasi hasil meta-analisis berdasarkan teori dan literatur yang relevan. Kriteria, memastikan bahwa pembahasan implikasi hasil meta-analisis sesuai dengan teori dan literatur yang relevan. Contoh, peneliti membahas implikasi hasil meta-analisis tentang konsep Hifz al-Beyah, tata kelola sampah, dan pemikiran Ali Syariati berdasarkan teori dan literatur yang relevan. 10. Dissemination. Tujuan, menyebarkan hasil meta-analisis. Proses, menyebarkan hasil meta-analisis melalui publikasi ilmiah, presentasi, atau seminar. Kriteria, memastikan bahwa hasil meta-analisis disebarluaskan dengan cara yang tepat dan efektif. Contoh, peneliti menyebarkan hasil meta-analisis tentang konsep Hifz al-Beyah, tata kelola sampah, dan pemikiran Ali Syariati melalui publikasi ilmiah, presentasi, atau seminar. 11. Kesimpulan. Meta-analisis adalah metode penelitian yang sistematis dan komprehensif yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan statistik dan generalisabilitas hasil penelitian.